Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Selasa 12 Juli 2022. Sari berita penting. Kronologis penembakan di rumah Kadif Propam. Berita kedua, Bupati Anwar Sadat geram aksi begal payudara. Berita ketiga, korban dugaan penipuan sapi kurban. Berita selengkapnya, peristiwa penembakan anggota yang bertugas di Propam Brigadir Pol Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J yang berasal dari Jambi latar belakangi oleh peristiwa pelecehan dialami oleh istri Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo. Yang jelas gini, Brigadir J itu benar melakukan pelecehan dan menodongkan dengan sebuah pistol ke arah istri Kadif Propam, kata Kepala Biro Penerangan Umum Kabak Penum Brigadir Brigjen Pol Ahmad Rahmadan saat dikonfirmasi di Jakarta Senin. Brigadir J ditembak oleh rekannya Barada E di rumah Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 nomor 46 kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Peristiwa terjadi pada hari Jumat 8 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, kata Rahmadan, yang berada di rumah tersebut adalah Brigadir J yang bertugas sebagai sopir dan Barada E juga berada di rumah lantai 2. Lalu ada dua saksi lainnya yang berada di lantai atas. Pada saat Brigadir J menodongkan senjata, istri Kadif Propam berteriak, lalu direspon oleh Barada E yang panik mendengar teriakan tersebut. Kemudian Barada E keluar dari kamar dan bertanya apa yang terjadi. Namun justru dibalas dengan tembakan oleh Brigadir J. Brigadir J melakukan penembakan sebanyak 7 kali, kata Rahmadan. Selain itu, pada saat kejadian Kadif Propam Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo sedang tidak berada di rumah. Menurut informasi, tengah melakukan tes PCR. Setelah kejadian, istri Kadif Propam baru menelepon suaminya. Setelah tiba di rumah, Pak Kadif Propam menerima telepon dari ibu. Pak Kadif langsung menelepon Polres Jakarta Selatan dan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, kata Rahmadan. Terkait temuan adanya sayatan di tubuh Brigadir J, seperti yang disampaikan oleh Indonesia Police Watch, Rahmadan membenarkan sayatan tersebut berasal dari amunisi atau proyektil peluru yang ditembakkan tersebut. Iya, ada sayatan, itu sayatan akibat amunisi atau proyektil rikoset yang ditembakkan oleh Barada E. Proyektil yang ditembakkan itu berjalan mengenai tubuh Brigadir J, ungkap Rahmadan. Sumber berita Antara News. Berita kedua, Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat menyoroti terkait kejadian begal payudara di area Jalan Parit Gompong. Ia menyebutkan jika Bupati meminta pelaku begal payudara harus ditangkap dan diberi pelajaran agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Korban tak perlu takut melapor, ujar Bupati melalui juru bicara Pemkab Tanjung Jabung Barat Agus Sumantri Minggu 10 Juli 2022. Agus menambahkan jika Bupati meminta Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak TP2A segera melakukan pendampingan untuk korban. Selain itu, Pak Bupati juga meminta Satpol PP meningkatkan patroli malam dan Dinas Perkim agar menambah penerangan di tempat yang sepi, pungkasnya. Untuk diketahui, begal payudara terjadi di wilayah Kecamatan Tunggal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Peristiwa itu terjadi pada hari Kamis 7 Juli 2022 sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat atau setengah 9 malam. Korban yang merupakan mahasiswi ini saat itu ia tengah melaju pulang ke rumahnya yang berada di kawasan Jalan Sri Sudewi. Saat di Jalan Sri Sudewi, tepatnya di depan wihara sebelum gudang Bulog, kondisi jalan yang gelap dan genangan air membuat korban melambatkan lajur kendaraannya. Tiba-tiba ada motor yang mepet korban dan langsung melancarkan aksi kejinya. Sumber berita Radar Jambi. Berita ketiga,
Satu persatu korban penipuan pengadaan sapi kurban yang oleh Aldi terus berdatangan ke Polsek Bukit Tinggi untuk membuat laporan. Kali ini korban mendatangi kantor polisi yang berasal dari panitia kurban alumni SMA Negeri 3 Teladan Kota Bukit Tinggi. Kita mendatangi Polsek Bukit Tinggi untuk membuat laporan dan pengaduan atas kasus penipuan pengadaan sapi kurban yang dilakukan oleh Aldi, ujar Edward. Senin 11 Juli 2022. Dijelaskan kasus penipuan yang dialaminya berawal saat memesan 5 ekor sapi kurban ke Adi dengan harga 19,5 juta rupiah per ekor. Kami percaya Aldi karena sudah yang keempat kalinya memesan sapi kurban. Selama ini tidak ada masalah, ujar Edward. Untuk pembelian sapi itu pihaknya sudah melakukan pembayaran melalui transfer rekening sebanyak 4 kali transfer. Transfer pertama dengan nominal 15 juta rupiah, transfer kedua 20 juta rupiah, transfer ketiga 35 juta rupiah, dan keempat 29,2 juta rupiah. Sehingga total uang yang telah ia transfer itu 99,2 dari total 101,5 juta rupiah yang harus ditransfer. Sedangkan sisa yang akan diserahkan kepada saat penyerahan sapi di rumah potong. Karena sesuai dengan perjanjian, sisanya dibayarkan pada saat penyerahan sapi di rumah potong. Karena sapi itu akan dipotong pada hari Selasa 13 Juli 2022. Selain itu, sapi kurban yang dibeli juga ditandai di kandang sapi yang berlokasi di Nagari Gadut. Namun pada hari Sabtu 9 Juli 2022, pihaknya mendapati kabar bahwa Aldi sudah menghilang. Awalnya ia tidak percaya dengan informasi itu karena memesan sapi kurban melalui Aldi sudah keempat kalinya. Selama 4 tahun ia berlangganan dengan Aldi, tidak ada masalah. Namun untuk memastikan ia mencoba menghubungi yang bersangkutan, namun tidak tersambung. Kemudian ia juga sudah mendatangi rumah Aldi di Panganak yang rumah keluarganya, orang tuanya di Garageh juga tidak ada. Menurut Edward, laporan ke polisi itu sebagai bentuk pertanggungjawaban ke alumni SMA Negeri 3 Bukit Tinggi. Sementara Kapolsek Bukit Tinggi, Kompol Rita Sunaria, yang ditemui media membenarkan ada lagi korban penipuan sapi sudah yang melapor. Sebelumnya yang melapor dari panitia kurban sapi Baitul Jannah dengan kerugian 5 ekor sapi dan 1 ekor kambing dengan nilai 104 juta rupiah. Sedangkan pada hari ini yang melapor dari panitia alumni SMA Negeri 3 Teladan Bukit Tinggi. Kerugian dari panitia alumni itu berjumlah 99,2 juta rupiah, ujar Rita Sunaria. Dari dua laporan itu, kerugian sekitar 200 juta rupiah dengan jumlah korban sebanyak 71 orang dari peserta kurban. Dikatakan Rita, selain dari Musalah Baitul Jannah dan alumni SMA Negeri 3 Bukit Tinggi yang menjadi korban penipuan sapi kurban itu, sebenarnya masih ada lagi beberapa korban lainnya seperti pengurus Masjid Baitur Rahman Bukit Apit. Namun kasusnya sudah selesai karena sudah ada perjanjian dengan keluarga pelaku dan pemilik sapi. Sapi di untuk Masjid Baitur Rahman tetap diberikan pemilik kandang dengan pembayaran dijamin keluarga pelaku. Korban lain adalah panitia kurban dari Musola At-Taufik sebanyak 2 ekor dengan kerugian 38 juta rupiah, namun korban tidak melapor. Selanjutnya, klinik BPS Bunda 1 ekor sapi untuk dikorbankan di daerah Malala, namun karena lokasinya digabut sehingga pihaknya menyarankan untuk melapor di Polsek Tilatang Kamang. Terkait kasus itu, Rita Sunaria mengaku sudah menurunkan tim untuk mencari keberadaan pelaku. Kita sudah menurunkan tim untuk mencari pelaku. Kita minta doa dan dukungannya agar pelaku dapat segera ditangkap, ujar Rita Sunaria. Sumber berita Harian Singgalang. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.